Hari itu, balota dipenuhi dengan suara sorakan yang memecah kesunyian pagi. Ribuan orang berkumpul di luar gedung, sebagian besar dengan spanduk bertuliskan, "Turunkan Dina," atau "Pemimpin korup tidak layak memimpin." Suara mereka menggema, memanggil keadilan dan transparansi. Beberapa wajah tampak marah, sementara lainnya tampak ragu, masih mempertanyakan kebenaran tuduhan yang menimpa Dina. Bab 34. Demonstrasi di depan kantor. Hari itu, Balai Kota dipenuhi dengan suara sorakan yang memecah kesunyian pagi. Ribuan orang berkumpul di luar gedung, sebagian besar dengan spanduk bertuliskan, "Turunkan Dina," atau "Pemimpin korup tidak layak memimpin." Suara mereka menggema, memanggil keadilan dan transparansi. Beberapa wajah tampak marah, sementara lainnya tampak ragu, masih mempertanyakan kebenaran tuduhan yang menimpa Dina. Dina duduk di ruang kerjanya. Bab 34. Demonstrasi di depan kantor. Bab 34. Demonstrasi. Bab 34. Demonstrasi di depan kantor. Bab 34. Demonstrasi di depan kantor. Hari itu, Balai Kota dipenuhi dengan suara sorakan yang memecah kesunyian pagi. Ribuan orang berkumpul di luar gedung, sebagian besar dengan spanduk bertuliskan, "Turunkan Dina," atau "Pemimpin korup tidak layak memimpin." Suara mereka menggema, memanggil keadilan dan transparansi. Beberapa wajah tampak marah, sementara lainnya tampak ragu, masih mempertanyakan kebenaran tuduhan yang menimpa Dina. Dina duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer yang penuh dengan laporan dan pesan dari berbagai pihak. Di luar, ketegangan semakin terasa. Teleponnya berdering, namun ia memilih untuk tidak menjawabnya. Ia tahu, hari ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Din, mereka semakin banyak. Sudah mulai menyebar ke seluruh kota. Kami sudah mempersiapkan langkah-langkah keamanan, tapi ini benar-benar mencekam. Mereka ingin kamu mundur. Din hela napas, matanya tajam menatap Andre. Aku tidak akan mundur, Andre. Ini lebih dari sekedar aku. Ini tentang kepercayaan rakyat. Jika aku mundur sekarang, mereka akan menang, dan semua yang telah kita perjuangkan akan sia-sia. Dina berdiri, matanya menatap jendela yang menghadap ke jalan di mana ribuan orang itu berdiri. Ada ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau di udara. Tetapi ia tahu, ini adalah momen yang tidak bisa ia abaikan. Di luar balai kota, kerumunan makin memanas. Kalian lihat itu. Dina terlibat korupsi. Dia harus turun dari jabatan. Demonstran di Worcester, Dina bukan wakil gubernur yang kami pilih. Kami butuh pemimpin yang bersih. Teriakan itu semakin membesar. Ada yang mulai melemparkan benda-benda kecil dan keamanan mulai bergerak lebih ketat. Namun, sebelum situasi menjadi lebih buruk, Dina memutuskan untuk turun langsung menemui mereka. Dina muncul di kerumunan. Dina berjalan keluar dari pintu utama, balai kota, diikuti oleh beberapa pengawal yang berusaha menjaga jarak. Namun, ia tidak peduli dengan pengamanan. Ia ingin mendengar langsung dari rakyatnya. Di hadapannya, lautan manusia berteriak, menuntut pertanggungjawaban. Beberapa terkejut melihatnya, tapi sebagian besar tidak berhenti berteriak. Mengangkat tangan, suara lantang, berusaha menenangkan. Saya di sini untuk mendengarkan kalian semua. Jika ada yang merasa saya tidak layak, katakan langsung pada saya. Kerumunan terdiam sejenak. Sebagian besar merasa heran dengan keberanian Dina yang memilih untuk tampil langsung di depan mereka. Dina tidak mundur. Ia berdiri tegak, memandang setiap wajah yang ada di sana. Dengan penuh keyakinan. Saya tahu kalian marah dan saya mengerti kenapa. Tapi beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu salah. Jangan biarkan kebohongan merusak apa yang telah kita bangun bersama. Terdengar digelak-gelak dari belakang. Tapi bagaimana kita bisa percaya padamu setelah semua yang diberitakan? Kalian semua dituduh terlibat dalam korupsi. Din natapnya dengan mata tajam namun tetap tenang. Saya bukan orang yang sempurna, dan saya tidak meminta kalian untuk membutakan diri terhadap kesalahan. Tapi saya berjanji, saya akan membuka segala sesuatu yang bisa dibuka untuk kalian. Ini adalah cara saya menunjukkan bahwa saya tidak takut untuk bertanggung jawab.
Ketegangan di udara mulai mereda, meskipun beberapa suara masih terdengar penuh kecurigaan. Dina tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Namun, ia merasa sedikit lega, karena ia bisa berbicara langsung dengan mereka, sesuatu yang jarang dilakukan oleh politisi lainnya. Di tengah kerumunan sebuah pembicaraan pribadi, saat kerumunan sedikit mereda, Andre mendekati Dina dengan cemas. Din, mereka mulai mendengarkan. Tapi ini masih belum cukup. Kamu harus tahu, ancaman ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dina menoleh, memandang Andre dengan mata penuh tekad. Dengan suara tegas, tetapi penuh emosi. Aku tahu, Andre. Tapi ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang apa yang kita perjuangkan bersama. Jika aku jatuh, aku akan bangkit. Aku akan pastikan mereka tahu. Kebenaran akan selalu terungkap. Namun, meskipun tekad Dina begitu besar, ia merasa semakin terhimpit oleh ancaman yang datang dari berbagai arah. Ketika kerumunan mulai menyusut dan hari beranjak malam, Dina tahu satu hal, hari ini baru permulaan dari perjuangan yang lebih besar. Dengan tatapan serius, mereka tidak akan berhenti, Din. Mereka akan terus mencari celah untuk menjatuhkanmu. Dina mengangguk, mata berbinar penuh semangat meski di dalamnya ada kelelahan. Dan aku akan terus melawan, Andre. Aku tidak akan biarkan mereka menang. Saat kerumunan berangsur-angsur bubar, Dina merasa sedikit lega. Namun di dalam hatinya sebuah badai sedang bergulung. Ia tahu langkah berikutnya akan lebih sulit, dan setiap keputusan yang diambil bisa mengubah arah hidupnya.